Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman atau sahabat Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama yang ada di seluruh Nusantara? Oke, teman-teman semuanya, pada pagi hari ini kami dari tim Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingin menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan pada pagi hari ini kita akan menyalurkannya. Oke, maka dari itu ikuti kami perjalanan kami bersama tim Rumah Sedekah. Mari kita ikuti semuanya. Let's go teman-teman. Yesus sehat, amin, amin, pun. Atur sama nggih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan salatan wassalamu kembali lagi di channel kesayangan kita Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama. Tentunya di acara podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santai Entrepreneur Nahdiyin di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Bintang tamu kali ini kita udah yang keberapa ya Mas ya? 3 ya Mas? 3 kali kayaknya. Ketiga kali. Kedua di sini, satunya kita ke tempatnya. Taman Pinus ya. Kita akan membahas tidak bosan-bosan tentang wisata Malang karena nggak ada habisnya sih. Wisata Malang itu nggak ada habisnya. Apalagi Malang, Batu udah di-collabin wisatanya. Sampai macet-macet tuh dari Jalan Tol Singgosari sampai Batu. Karena kemarin ya emang beritanya tentang macet tok itu, tentang di Instagram, di TikTok itu macet tok Malang waktu liburan. Nah, kali ini langsung ke penggiat tempat liburannya nih, tempat wisatanya yaitu Sam Cakra, biasanya kita panggil ya, bisa kenal ya. Karena beliau ini asli Malang ya Mas ya? Asli Madiun. Asli Madiun, cuma mulai kecil di Batu, Malang. Di Malang. Jadi dipanggilnya biasa terkenal Sam Cakra. Nah, kali ini kita akan membahas dengan tema pandemi pergi, pariwisata panen rezeki. Tetapi saya pengen inisiatifnya Lebaran datang, rezeki datang. Karena Lebaran adalah momen liburan ya, ya betul. Nah, gimana ya perkembangannya? Wisatanya itu namanya Camper Fun Park. Taman Pinus Camper Fun Park. Taman Pinus Camper Fun Park yang ada di, maksudnya di Batu. Maksudnya Kota Batu. Di Kecamatan Batu. Jadi di atasnya BNS, dekatnya Coban Rais. Kemarin kalau misalnya kalian belum tahu, saya pernah ke sana dan juga ada di channel YouTube-nya Rumah Sedekah. Kalian scroll aja, mungkin ada di bawah. Nanti kalian di situ lihat suasana di sana sejuk banget, enak banget. Pemandangannya juga bagus. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perkembangannya, Mas. Untuk perkembangannya. Saya kan belum ke sana lagi udah 1 tahun ya.
karena melewatin tahun 2022-2023. Dan gimana perkembangannya itu? Ya, jadi dunia pariwisata setelah pandemi selesai karena udah vaksin dan sebagainya kan, alhamdulillah udah mulai naik lagi, udah mulai normal, bahkan melebihi dari sebelum pandemi bahkan penghasilan, karena apalagi tahun ini cukup banyak momen-momen high season. Jadi karena kan kalau wisata itu kan panennya itu di high season ya, biasanya malam tahun baru, terus Lebaran, hari raya, sama liburan sekolah. Nah, kebetulan di tahun ini deket-deket tuh kan, ya. Kemarin awal tahun, tahun baru, terus barusan kemarin libur Lebaran, cukup lumayan juga, terus nanti persiapan bulan depan udah libur sekolah lagi, nah cukup panjang nanti. Jadi momen kebangkitan pariwisata di Indonesia itu cukup bagus, terutama di Malang Raya, apalagi tol sudah enak jalannya, terus di beberapa jalur lintas selatan ya, di JLS, di Pansela itu beberapa sudah terhubung. Kayak kemarin saya sempat mudik ke Tulungagung, itu kan dari Trenggalek Tulungagung sudah terhubung, dan banyak, terus di antara Tulungagung ke Blitar itu sudah mulai terhubung juga antara pantainya. Terus yang di Malang itu mulai perbatasan Blitar sampai ke Sendang Biru juga sudah terhubung. Artinya banyak destinasi wisata pantai yang saat ini gampang aksesnya. Nah, jadi saya yakin tahun ini adalah momen kebangkitan pariwisata khususnya di Malang Raya dan Jawa Timur. Terus ini Mas, apa namanya, kemarin kan Lebaran nih Mas, sempat panen berapa kali lipat nih kalau itu. Karena saya kan kemarin mudik, cuma mantau di sosial media yang ada di Malang ini, macetnya itu hampir tiap hari. Ya, betul. Jadi kalau dari exit tol tuh macet berapa kilo gitu, jadi sampai yang di Singosari, exit Singosari itu ditutup karena udah nggak memungkinkan untuk lewat situ, jadi dikeluarkan di Pakis sama di Saujajar kan ya. Jadi ya semua tempat wisata di Kota Batu panen semua rumah makan, kuliner, mau yang biasanya sepi semuanya ramai, semua dapat kebagian rezeki besar semua insya Allah. Dan jadi di Taman Pinus pun juga alhamdulillah kemarin rencana sih mau tutup hari pertama Lebaran, cuma ternyata banyak yang reservasi, jadinya nggak jadi tutup. Reservasi ya, Hamin 1 aja. Ya, jadi rencana hari raya pertama kita tutup. Ternyata yang booking untuk camping itu banyak juga di pas hari Lebaran itu. Akhirnya meeting sama tim, gimana? Udah Pak, masuk aja Pak, nanti kita piket aja gantian. Jadi pas sholat kita tinggal dulu, semuanya kita baru nanti siang baru kita masuk lagi. Oh ya sudah, diatur aja gitu. Nah, cuma kalau yang kafe kita tutup sehari aja. Tapi hari raya kedua udah mulai buka lagi dan ya rame banget. Udah meyakinkan banget, rame banget. Jadi emang benar-benar wisatanya itu banyak banget, tapi emang yang mengunjungi juga nggak bakalan habis gitu. Iya, karena semua hotel full semua, villa-villa juga, meskipun di Batu itu sudah bertambah hampir lebih dari 10 hotel baru, villa-villa apalagi kan makin banyak juga, tapi di high season kemarin ramenya full semua, termasuk di tempat camping kami di Camper Park itu juga full juga. Jadi kayaknya memang Lebaran tahun ini jauh lebih ramai daripada yang tahun kemarin ya, bisa mungkin 3 kali lipat dari kemarin. Jadi semuanya dari pendatang semua, dari orang-orang luar Malang. Betul. Jadi tapi ada juga yang orang lokal Malang, jadi kan kedatangan keluarganya dari Jakarta, dari luar kota, terus diajak camping ke Taman Pinus. Banyak juga yang kayak gitu. Oke. Berarti emang 3 kali sama 4 kali lipat ya, panen rezeki berarti benar-benar sesuai tema kita yang betul. Yang panen rezeki bukan hanya Taman Pinus, semuanya UMKM yang penjual makanan apapun di Batu laris semuanya. Jadi saya rasa kemarin tuh semuanya dapat berkahnya, jadi berkah rezekinya luar biasa. Jadi bukan hanya yang tempat wisata yang biasanya kan kalau nggak terlalu ramai kan yang besar-besar aja nih yang rame ya, yang kecil-kecil kan nggak. Tapi kemarin saya lihat semuanya ramai, jadi meskipun yang
rumah makan atau warung kecil-kecil pun ramai juga di Batu. Karena ya segitu banyaknya orang, hampir 1 juta pengunjung waktu di periode Lebaran kemarin. Jadi semuanya laku semuanya kebagian rezekinya semuanya. Saya pengen merasakan gitu mudik nggak pulang gitu, waktu Lebaran nggak pulang gitu, merasakan suasana Malang sebegitu padat kah kalau misalnya Lebaran tuh, pengen. Tapi itu sempet nolak Pak? Ya, di beberapa hari itu kita nolak. Jadi karena memang di Taman Pinus kan kuotanya terbatas ya, artinya sesuai dengan jumlah campsite dibatasin itu. Jadi ya kalau sudah full ya sama seperti hotel, sudah kita tidak menerima tamu lagi. Itu kafenya berjalan. Kalau kafe yang baru itu udah jalan. Belum, ini masih pembangunan terus, masih belum selesai. Kayaknya habis Lebaran ini dimulai lagi. Ya. Berarti yang kafe depannya itu betul, ya? Betul. Jadi sempat ramai juga di situ. Ya. Jadi sebenarnya momen kebangkitan pariwisata ini bisa jadi peluang buat teman-teman atau anak-anak muda nih, khususnya yang ada di Kota Batu, di Malang Raya. Kalau kita jeli melihat peluang itu, tanpa kita harus memiliki sebuah tempat wisata, kita bisa mendulang rezeki juga dari ramainya pariwisata yang ada di Batu, khususnya yang ada di Malang Raya ini. Contoh kecil, kita bikin paketan wisata, terus jasa informasi villa, jasa informasi wisata itu udah jadi duit juga udah dapat rezeki juga, dapat jadi bisnis juga gitu. Karena saya dulu pun membuat bisnis wisata itu awalnya dimulai dari bahasa kerennya McLaren lah ya, maklar villa, maklar homestay. Bahasa baru lagi McLaren. Jadi McLaren dulu. Jadi kita bikin akun di Instagram menjual homestay yang ada di Ororombo dulu. Jadi kalau di Songgor itu kan ada villa-villa nih. Kalau di Ororombo di sekitar BNS itu ada kampung homestay namanya. Jadi dari yang awalnya dulu rumah warga terus direnovasi jadi sebuah homestay penginapan. Nah, saya dulu mengawalinya dari situ. Jadi memasarkan homestay punya tetangga. Jadi kita datangi, harganya berapa Bu, atau fasilitasnya apa, kita foto, kita posting di Instagram, di Facebook. Kalau sekarang kan lebih banyak platform nih kayak TikTok, terus YouTube Short, jadi lebih banyak media yang bisa kita pakai untuk memasarkan itu. Jadi karena meskipun sekarang dunia teknologi udah makin canggih, yang artinya orang tinggal searching misalkan di Traveloka atau di booking.com dan sebagainya, tapi mereka untuk mencari sebuah paket wisata yang pengen yang full service, terus nyari informasi tentang villa-villa, penginapan, bahkan hotel, mereka kadang beberapa tidak melihat dari Traveloka atau aplikasi yang besar-besar itu tadi. Mereka melihat dari Instagram, dari TikTok, yang artinya itu kan peluang buat yang nggak tanpa modal juga. Kita modal kan, semua orang sudah punya HP, tinggal di foto-foto fasilitas yang ada di homestay yang ada. Terus tinggal mendatangi tempat-tempat wisata, tiketnya sekian, tinggal dibikinkan paketan one day trip 1 hari atau paket 3 hari 2 malam, nanti nginepnya di sini, makannya di sini, tinggal diatur seperti itu, dijual mungkin satu paket untuk satu keluarga misalnya 1,5 juta atau 2 juta, pasti laku. Nah, pasti ya? Pasti, karena saya dulu juga awal juga gitu, awal memasarkan homestay itu ya lumayan, bisa 10 homestay, 20 homestay, laku melewat saya kan, tanpa modal juga. Nah, kita ngambil komisi. Kalau di homestay kayak penginapan itu ada komisinya. Jadi kisaran 10%, 20% ada. Kayak di Taman Pinus pun beberapa teman-teman agent freelance, yang artinya travel agent itu yang membawa tamu ke tempat kita, mereka dapat fee juga, dapat sampai 20%. Kan lumayan. Nggak modal apa-apa, tinggal menyampaikan informasi. Terus melayani, menunjukkan tamunya ke tempat lokasi wisatanya, ke tempat makannya, kayak kita nanti bawa oleh-oleh, ngajak mereka ke tempat oleh-oleh, ada fee-nya juga. Mereka belanja sebesar berapa,
kita biasanya dapat 10 sampai 15% itu banyak. Jadi banyak peluang sebenarnya yang bisa dijadikan bisnis kalau buat khususnya anak-anak muda nih ya. Jadi nggak melulu jadi orang di Kota Batu, di Malang yang dengan wisata yang ramai seperti ini kita hanya jadi penonton. Kita harus jadi pemain juga, ikut main juga. Gitu. Kita akan bahas setelah season kedua ya Pak? Oke. Kita akan bahas nanti lebih dalam tentang liburan kemarin nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi Seni Ngolah Pikir Santi Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah dan program bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu kartu OPOP Jatim Berdaya? Kartu OPOP Jatim Berdaya adalah kartu ATM co-branding Bank Jatim Syariah bagi koperasi pondok pesantren anggota OPOP Jawa Timur. Kartu ini sebagai identitas dan akses bagi pelaku wirausaha berbasis pesantren untuk meningkatkan nilai ekonomi dan pemberdayaan produk pondok pesantren. Yuk segera gabung bersama OPOP Jawa Timur dan buka rekening di Bank Jatim Syariah. Pesantren berdaya, masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para santri, para kiai, para aktivis, para pengabdi minum madu berkah songo-songo yang diproduksi oleh Pesantren Takwid Mambaul Ulum dan Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama dengan mitra. Insya Allah dengan ikhtiar ini kita bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat di dalam memberikan pengabdian terbaik kepada umat. Hai Sobat Barokah, Bank Jatim Syariah bersama OPOP Jawa Timur dan OPOP Training Center Unusa Surabaya menghadirkan Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya adalah kartu identitas bagi santri pondok pesantren di seluruh Jawa Timur. Kartu ini bisa digunakan sebagai sarana pembayaran, absensi santri, dan berbagai transaksi lainnya di pondok pesantren. Yuk miliki Kartu Santri OPOP Jatim Berdaya. Transaksi semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Oke, kembali lagi di podcast Ngopi Seni, Ngolah Pikir Santi Entrepreneur Nahdien di channel YouTube Rumah Sedekah Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Kita akan membahas masih tentang bersama Samcakte ya, tentang liburan atau tentang wisata. Nah, tadi saya mendengar tentang agensi atau clearan makelar ya. Makelar yang bekerja tanpa modal gitu ya. Itu kan bisnisnya emang simple ya, Pak. Tapi kalau sepengalaman jenengan itu gimana, Pak? Untuk apakah emang berat atau ya udah lakuin aja lah, gampang mau gini, seperti apa itu? Gampang, yang penting punya niat dan nggak malu aja. Kebanyakan kan orang mau memulai sesuatu itu penjagaan gengsi ya. Nah kalau gengsi ya kita nggak dapat apa-apa. Karena era sekarang itu bikin bisnis, eranya nggak harus bikin bisnis, nggak bisa bikin bisnis karena nggak punya modal kan, alasan banyak orang. Alasan klasik. Kalau mau bikin bisnis gampang, tinggal kolaborasi aja sebenarnya. Jadi karena sekarang dunia teknologi udah canggih ya, artinya kita tinggal kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang bisa jadi ada beberapa kan yang masih kayak berkembang, masih ya, jadi masih gitu, manual tradisional gitu kan. Nah itu tinggal kita samperin. Contoh misalkan ada wisata kayak misalnya di Taman Pinus lah. Jadi meskipun kita sudah ada Instagramnya, ada TikToknya, kan tinggal dicamperin, tanyain, Mas paketannya camping berapaan, terus persewaan tendanya berapa, sewanya gimana, terus udah dapet kan. Jadi terus di kafenya paketan makannya gimana, yang mulai yang untuk misalkan untuk pelajar yang harga murah ada nggak, bisa nggak, oh bisa gini, bisa kayak. Jadi udah nanti tinggal datang ke misalkan ke Jatim Park, tiketnya sana berapa, terus nanti bisa jadi yang punya villa, homestay,
Nah, tinggal tanya harganya. Nanti bikin paket wisata 3 hari 2 malam. Jadi malam pertama camping dulu. Nah, agendanya malam kedua baru nginap di villa kan bisa. Jadi tinggal nanti hari pertama karena camping aktivitasnya di area camping. Nanti hari kedua setelah nginap camping jalan-jalan ke Jatim Park misalkan. Terus nginap ke villa. Nah, terus di sela-selanya kan makannya tinggal diatur. Bisa makan di Taman Pinus, nanti makan lagi di tempat lain. Makan lagi di mana. Terus hari terakhir sebelum pulang ajak ke oleh-oleh. Kan udah 20%, 20% kan lumayan juga. Iya. Banyak juga gitu kan. Nah, jadi tinggal kemauan aja sebenarnya mau datang silaturahmi. Jadi memang makanya silaturahmi itu membuka rezeki itu memang benar. Jadi kalau kita silaturahmi terus ngobrol seperti ini kan kebuka, oh iya ternyata bisa ya gitu, oh iya terus pasti boleh gitu loh, karena kan dibantu memasarkan. Iya. Jadi istilahnya collab ya, betul, itu kolaborasi. Jadi karena meskipun saya bisa memasarkan sendiri, tapi kalau ada yang mau membantu memasarkan ya kami terbuka juga, karena bisnis kami di Taman Pinus juga kolaborasi juga, nggak semua full dengan modal saya, ada partner saya yang ikut join di situ, termasuk yang mensuplai tenda itu jadi dari teman saya sekolah SMA dulu yang dia punya bisnis persewaan tenda, ya sudah kita collab. Nah, jadi kita butuh tenda berapapun teman saya yang menyediakan. Terus nanti kalau outbound juga sama, ada teman yang provider outbound, ya kita tinggal panggil mereka untuk outbound di Taman Pinus. Jadi bisnisnya kolaborasi semua, termasuk yang di cafe itu ada beberapa tenan dari teman-teman komunitas yang ikut ngisi di situ. Artinya bikin bisnis itu nggak melulu butuh modal, terus kita nggak punya tempat dan sebagainya. Tinggal kita mau bergerak silaturahmi, saya yakin pintu rezeki itu akan terbuka dan pasti punya bisnis. Karena bikin bisnis itu gampang. Karena bikin bisnis itu nggak harus punya produk, terus punya tempat sendiri. Enggak, membantu menjualkan produk orang lain, membantu memasarkan tempat wisatanya orang lain, itu juga bagian dari bisnis. Karena kalau di kuadran bisnis itu ada 4 yang fokusnya di produksi, pemasaran, terus pemikir sama pemodal. Jadi ada bisnis yang bermainnya di permodalan, kan kayak Bank Jatim gitu kan, terus ada BPR, ada sekarang ada crowdfunding ya, terus bisnis di pemikir biasanya konsultan, trainer kayak Mas Faisal, konsultan pemasaran gitu kan. Terus bisnis di bidang produksi ya bikin produk, bikin kayak air kemasan Agnu kayak gini kan. Ini bisnis di bidang produksi. Ada yang keempat ini bisnis di bidang pemasaran, yang hanya menjualkan aja. Kalau biasanya anak muda kalau di online ada jadi reseller, ada dropshipper, nah gitu. Sama McLaren atau McLaren ini juga, itu juga bagian dari bisnis pemasaran ini. Jadi kita tinggal ngambil tempat wisata yang bagus, yang bisa kita jadikan paket wisata, tempat kuliner yang mau memberikan fee tadi, karena memang nggak semua tempat makanan atau kafe atau resto yang mau ngasih fee buat agent. Jadi kita harus nyari memang. Kalau tempat wisata rata-rata mereka sudah paham, sudah tahu. Jadi kalau ada travel agent atau agent wisata yang bawa tamu, kita ada fee khusus untuk mereka. Kisarannya 10-20%. Tapi kalau misalnya ini Pak, yang tadi tentang paketan, itu kalau misalnya request sendiri dari tamunya itu bisa lebih untung mana? Kan untung paketan atau lebih kita untung? Sudah kalau ngomongin lebih untung mana, semuanya untung lah, karena kita sudah bikinin paket pakemnya ya. Ada paket 1 hari trip, 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam, rata-rata itu sih yang paling sering terjual. Nah, tinggal biasanya kalau destinasinya mereka yang request, kadang saya pengen tambah Bromo, saya pengen ke pantai, nah ya sudah tinggal disesuaikan aja itinerary-nya, dan semuanya kembali lagi tadi kita yang ngatur, tinggal pinter-pinteran kita sama negosiasi sama tempatnya. Kadang ada beberapa yang biasanya hanya cuma ngasih 10, setelah kita nego-nego ngasih 15 atau 20%, kan lumayan, tinggal bagaimana kita menego. Terus ada beberapa misalkan contoh
kayak penyewaan mobilnya juga kan kita bisa atur juga. Karena mereka biasanya dari Jakarta, dari luar kota itu kan biasanya naik pesawat atau naik kereta, nanti kita jemput, termasuk mobilnya udah kita siapin. Termasuk ada, kalau dari komunitas camper van itu biasanya nyewakan camper van, terus nyewakan kayak VW Safari itu. Jadi jalan-jalannya pakai mobil-mobil yang unik gitu. Jadi ya banyak komunitas yang bisa diajak untuk kolaborasi untuk bikin sebuah usaha di pariwisata tadi. Makanya anak muda kalau cuma nganggur aja, ngelamar pekerjaan nggak dapat ya sudah, bikin usaha aja, jadi McLaren bahasa kerennya. Tapi ini Pak, biasanya kadang kalau misalnya paketnya dengan kendaraan pribadi kita, seumpama ada orang yang bawa kendaraan pribadi cuma pengennya dari kitanya gitu, itu nggak ada. Biasanya corporate, biasanya ada keluarga yang dia biasanya nyarinya kalau kayak gitu spot-spot wisatanya, terus kayak spot camping itu kan, karena kita kan nggak ada di Traveloka ya, jadi harus bookingnya langsung ke marketing kami. Jadi kayak tempat kami itu lebih gampang, jadi karena mereka pasti akses informasinya kan kadang terbatas juga. Jadi oh ada paket wisatanya Pak, nanti di sini harganya sama dengan publish rate kita, kan mereka nanti komisinya sendiri kan. Nah kayak gitu bisa. Terus atau tempat-tempat makan, mereka punya rekomendasi tempat makan yang dibutuhkan, itu nanti kita bantu untuk kondisikan itu. Tinggal nanti datang jam sekian atas nama Bapak ini, dan ini tinggal koordinasi aja sebenarnya. Ada juga yang biasanya corporate gathering. Jadi corporate gathering itu jadi perusahaan mereka ngajak karyawannya. Nah itu lebih banyak lagi itu duitnya, karena sekali datang kan bisa 100 orang, 200 orang. Nah, mereka yang dicari pasti penginapan, tempat makan, terus wisata, paket wisatanya udah 3 sama oleh-oleh pasti 4. Kadang bisa juga kendaraannya, karena bisa jadi mereka mau include sama bisnya udah carikan sekalian bisa. Nah, itu ada, tapi biasanya 4 ini yang paling sering. Jadi makannya, tempat wisatanya, terus games-gamesnya kayak gitu. Jadi itu kita tinggal ajain, biasanya mereka ada 1 orang yang survei duluan, itu tinggal kita anterin, cocok di hotel mana, cocok di tempat camping mana, cocok di rumah makan yang mana. Jadi begitu deal ya sudah, mereka kasih DP, kita DP ke vendor-vendor tadi, udah nanti hari H datang kita kawal sampai selesai, udah dapat, tinggal ngambil komisi kita. Itu pembagian dari agent dan juga pemiliknya itu dihitungnya kerjasamanya atau ya udah dari si agennya aja yang meng-up untungnya 20% atau segini aja biar sama-sama main. Ada beberapa tergantung pemilik ini ya, perusahaannya juga. Jadi tapi rata-rata sih mereka sudah dari harga rate-nya dengan publish-nya sama. Jarang banget yang ada juga sih, tapi yang travel agent tuh yang meng-up dari harga normal. Jadi misalkan di camping di Taman Pinus nih, paket anti ribetnya 350.000, harga publish rate-nya. Dia sudah dapat komisi katakanlah misalkan 20% nih dari situ. Tapi sama dia di-up lagi, ada juga, tapi jarang. Mereka tergantung tamu yang mereka bawa kan mereka seperti apa. Tapi biasanya buat rata-rata sih ngambil dari komisi udah cukup banyak ya, 20% itu lumayan gede loh. Tapi lebih baiknya emang seperti itu ya. Betul. Cuma ada 1-2 lah biasanya travel yang tapi mereka biasanya ngomong, Mas ini karena kebutuhan operasional kita agak besar di sini, yang dari harga ini kita pakai harga kita sendiri ya. Oh ya nggak apa-apa gitu. Tapi itu resiko bakal laku atau tidaknya dari agennya sendiri ya kalau di-up. Betul. Ya, soalnya ya tapi biasanya kalau mereka tanya ke kami dan kita tahu ini tamunya travel A nih, sudah kalau mereka nanya apa ya, langsung ke travel aja. Karena itu etika ya. Jadi kita tidak nyomot tamu, misalnya kayak jenengan bawa tamu ke tempat saya nih, dan saya tahu nih ini tamunya jenengan, terus akhirnya udah Bu, besok kalau
booking langsung ke kita aja, nggak usah lewat mas ini kayak gitu. Kan ya ada juga ya kayak gitu. Cuma kalau di tempat saya biasanya kalau kita udah tahu dari travel agent ini, misalkan mereka berikutnya nanya ke kita nih, ini kita hubungi lagi, Mas, tamu jenengan yang dulu atas nama ini mau reservasi lagi gitu. Ya udah nanti dapat komisi lagi gitu, Pak. Tapi itu sebagai istilah etika aja. Betul ya, kita kan di sini kolaborasi ya, karena menjaga hubungan seperti ini buat kami jauh lebih penting. Dan buat teman-teman nanti yang bikin paket wisata travel agent seperti itu ya, sebaiknya hal-hal kayak gini dijaga. Jadi apalagi yang punya tempat rumah makan atau tempat wisata, kalau biasanya ngambil kayak yang nggak bener tadi, biasanya habis itu udah orang kan nggak mau lagi ngisi ke situ, nggak bawa tamu lagi ke situ kan nggak mau, seperti menutup rezeki kita sendiri. Jadi lebih baik kolaborasi itu ya saling menguntungkan. Kalau kita udah tahu oh ini tamunya ini, ya sudah, berikutnya meskipun reservasinya langsung ke kita ya tetap komisinya kita kasihkan. Menarik ya guys ya. Jadi tanpa modal bisa kerajaan untung yang lebih besar. Oke. Tapi kalau misalnya ini di Batu sendiri itu maklar udah banyak nggak? Banyak. Kan kalau main ke Songgoriti itu kan pinggir jalan kan banyak semua. Itu maklar juga ya. Iya benar. Aduh, pertanyaan yang salah gitu. Iya, banyak, tapi kan sebanyak-banyaknya tetap ada peluang, ada celah. Apalagi mereka pun yang pemain lama yang katakanlah main di TikTok juga belum banyak. Makanya anak-anak muda kan yang lebih aware dengan media sosial sekarang kan, ada TikTok, terus IG Reels, ada YouTube Short. Nah, itu kesempatan buat anak-anak muda mainin medsosnya bukan hanya lihat-lihat yang unfaedah, tapi juga jadi sesuatu yang positif dan menghasilkan. Dapat rezeki, dapat cuan dari HP-nya. Oke. Guys, jangan kemana-mana, kita akan lanjut di season selanjutnya ya. Jangan tetap stay di podcast Ngopi Sandi, ngolah pikir santai entrepreneur Nahdien di channel YouTube Bermastika Nahdlatul Ulama bersama Bang Jatim Syariah. Hai Sobat Barokah, kamu kontraktor yang butuh modal kerja? Jangan khawatir, kamu bisa mengajukan pembiayaan modal kerja kepres di Bank Jatim Syariah. Keistimewaannya adalah jangka waktu fleksibel dan persyaratan yang sangat mudah. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi kantor cabang Bank Jatim Syariah terdekat. Pembiayaan semakin mudah dan barokah di Bank Jatim Syariah. Bersama madu berkah songo-songo, insya Allah tubuh tambah kuat dan tambah sehat. Hai Sobat Barokah, tahukah kamu fasilitas mobil kas keliling Bank Jatim Syariah? Di mobil kas keliling ini, kamu dapat melakukan transaksi tarik dan setor tunai, cetak buku tabungan, pembukaan fasilitas ATM, informasi produk dan layanan, serta informasi perbankan lainnya. Tunggu apa lagi? Segera buka rekening di Bank Jatim Syariah, karena transaksi semakin mudah bersama Bank Jatim Syariah. Oke, nah tadi kan udah ngobrol tentang maklar, tentang wisatanya. Ini kan pastinya zaman sekarang teknologi mas. Ya, promosi-promosi nggak harus langsung terjun ke tempat-tempatnya, tapi ya, harus media sosial udah brosur ya, jadul banget. Brosur. Sekarang kan udah ada media sosial, ngepost, udah bisa kemana-mana ya, seluruh Indonesia. Ini untuk pandangan mas sendiri, promosi seperti apa ya mas yang ya, yang sering kita lakukan adalah ya pastinya kita menggunakan media sosial yang ada. Karena kayak sekarang tuh yang lagi hype, yang cepat naiknya itu kan TikTok, terus di Instagram pun mereka lagi concern banget di IG Reels, jadi video pendek, sama di YouTube Short, karena ke depan kayak YouTube Short pun nanti bisa jadi dimonetize juga kan nanti ke depan. Nah artinya kayak di Taman Pinus sendiri juga melakukan itu, kita ada tim media sosial sendiri. Terus selain itu kita kolaborasi juga dengan teman-teman influencer, karena saat ini kan
banyak nih pekerjaan yang hilang dan banyak juga muncul pekerjaan baru. Kalau pekerjaan hilang ya contoh kayak menjaga tol itu kan sekarang udah nggak ada tuh. Ya. Kayak mungkin ke depan kayak pegawai bank yang di teller tuh mungkin bisa nggak ada juga, ganti mesin semua kan. Tinggal mau cetak buku kan udah ada bukunya, tinggal kayak gitu. Nah, tapi ada muncul juga pekerjaan-pekerjaan baru seperti influencer. Jadi konten kreator itu jadi pekerjaan baru yang dulu nggak ada kan. Nah, mana ada dulu konten kreator yang dibayar pakai follower itu kan. Karena sekarang follower itu senilai dengan uang. Gitu. Ya. Dan kayak di Taman Pinus itu makanya kita hargain itu. Jadi ada spesial program untuk konten kreator. Jadi kalau yang followernya masih 5.000, di bawah 10.000 lah. Di bawah 10.000 itu mereka kalau camping sana diskon 25%. Terus nanti yang dia followernya 25.000 ke bawah, 10.000 sampai 25.000 dia dapat diskon sampai 50%. Kalau yang konten yang followernya udah lebih dari 50.000 free camping, free. Nah, bahkan yang sudah ratusan ribu mereka dapat sama include sama breakfast makannya juga. Jadi follower itu bernilai seperti duit kan sekarang. Makanya itu jadi sebuah pekerjaan baru, influencer, TikTok. Nah, itu juga peluang sebenarnya buat anak-anak muda. Kalau terutama di dunia di daerah wisata seperti Batu, Malang ini kan, karena semua orang saya yakin semua punya HP, semuanya pasti punya Android, semua punya bahkan yang iPhone, yang artinya itu bisa dimanfaatkan untuk jadi cuan, jadi rezeki gitu. Contoh kan jadi bikin konten kalau kayak di Batu kan, misalnya di Batu kan di alun-alun Batu itu kan ada penjual makanan camilan jajanan kan berbagai macam. Itu kan satu penjual satu konten kan sebenarnya. Ya, anggap aja kita jajan terus dikontenin, kalau itu kita konsisten ya follower pasti naik, dan follower besar itu bisa jadi buat tempat cari duit juga, termasuk tadi mempromosikan wisata yang ada di Batu. Artinya kayak termasuk kan wisata kulinernya juga, termasuk nanti tempat wisata. Bahkan kalau mereka masuk bikin konten diundang ke tempat kami beberapa, ya ada yang berbayar juga. Selain kita ada program barter promo yang tadi free semuanya, ada juga yang kita berbayar. Jadi yang followernya udah besar ya kita kan ngeluarin duit juga kan. Nah, mereka udah camping gratis, wisata gratis, dapat duit lagi, makan kenyang kan gitu. Enak jadi sekarang itu jadi konten kreator, jadi influencer. Jadi anak muda kalau cuma masih sampai hari ini masih bingung cari pekerjaan, nah salah besar. Ada banyak peluang selain tadi jadi travel agent, jadi influencer untuk mereview produk makanan, mereview tempat wisata, dan bikin kontennya itu gampang. Artinya beberapa kayak di Instagram itu malah dia hanya ngambil beberapa konten dari yang sudah ada, tapi kalau ngambil konten itu harus menyertakan source sumbernya ya. Tapi yang lebih baik lagi kalau kita punya HP ya tinggal kita ngambil HP sendiri, bikin konten setiap hari. Kan kalau TikTok, IG Reels kan nggak harus panjang, durasi 20 detik, 30 detik, bahkan 1 menit itu aja sudah panjang gitu. Nggak perlu yang panjang-panjang kayak yang YouTube, misalnya ada 10 menit, 15 menit kan. Jadi simple sebenarnya, tinggal kita mau bergerak atau enggak. Kayak saya kemarin saya bikin TikTok keluarga Tarsan, itu berisi tentang camping, traveling saya dengan keluarga, sama kegiatan saya tinggal di hutan. Nah, itu nggak lama, cuma beberapa bulan udah 21 ribuan followernya. Jadi gampang kok sekarang TikTok jadi meskipun kadang follower hanya 500 itu kan, ada beberapa video yang dia bisa ribuan, bahkan ratusan ribu kalau FYP atau viral kan. Nah, jadi tinggal kalau udah ketemu satu niche yang viral tadi, udah tinggal diduplikasi aja bikinnya seperti itu. Maksudnya satu temanya ini kita harus lanjutin tema yang betul. Jangan campur-campur. Jadi kalau kuliner, wisata kuliner ya berarti kuliner terus. Kalau tentang pariwisata ya sudah informasi pariwisatanya di Batu atau di Malang Raya. Itu saya yakin pasti gede ininya. Kayak contoh kayak
apa ya di channelnya ini Niko Channel tuh kan. Niko Channel. Dia cuma membahas kan banyak kan membahas perjalanan aja, kondisi jalan mau ke CLS, kondisi jalan mau ke Bromo, kondisi jalan ke Batu. Kan moto vlog kan awalnya dia. Nah, sekarang udah berapa ratus ribu tuh bahkan jutaan tuh kan ya, followersnya. Jadi sekarang itu gampang sebenarnya kalau kita mau sedikit kreatif aja dan mau bergerak untuk dapetin rezeki dari apalagi di dunia pariwisata ya, banyak hal yang bisa kita ulik. Contoh misalnya di Taman Pinus saja tentang camping, tentang asiknya camping dengan tenda yang semuanya udah disiapin di sana, tentang yang campingnya tendanya bawa sendiri, terus apa namanya kedekatan yang dibangun antara anak dan orang tua kayak gitu kan banyak yang bisa dieksplor. Terus banyak tempat lokasi air terjun di Kota Batu, selain wisata buatan Jatim Park dan sebagainya kan juga banyak juga yang bisa dieksplor. Itu sebenarnya kalau mau konsisten bikin konten, followernya naik ya udah mau masar. Kalau udah follower besar tuh mau jual apapun pasti laku. Mau jual wisata, mau jual kuliner, mau jual produk apapun pasti laku. Kalau yang ini tadi berbicara tentang diskon yang followers, Mas, itu ada syaratnya nggak di tempat jenengan? Ada syaratnya viewers? Ya, biasanya kita tukar dengan video aja. Jadi, video aja. Nah, jadi misalkan semuanya udah kita kasih free, ya mereka tinggal bikin video, ya paling durasi 1 menit kan simple banget. Maksudnya nggak ribet, nggak repot juga. Jadi kita barter dengan konten. Nah, makanya tadi saya bilang follower sekarang jumlah follower itu sudah sebanding dengan uang. Artinya nggak perlu nggak pengen wisata, nggak punya duit tapi punya follower, ya sudah bisa dibarter dan bisa wisata, bisa makan, bahkan bisa dapat duit tadi. Itu followers TikTok, Instagram, YouTube atau semuanya bebas? Sama aja, bebas aja. Tapi kan analisisnya beda tuh. Kalau saya ya, melihat nggak apa-apa, tapi buat kalau di tempat kami bebas mau itu followernya TikToknya atau follower IG-nya atau follower YouTube-nya bebas. Jadi karena salah satunya aja, gitu. Nggak perlu semuanya. Kalau kalau semuanya ya lebih enak lagi. Harga jualnya lebih tinggi lagi. Dapat rezekinya lebih gede lagi. Menarik sekali pemirsa. Jadi peluang kerja tuh banyak sekali ya. Banyak. Cuma kitanya kadang ya orang Indonesia sih malas-malasan. Ya, betul. Karena di tempat wisata itu kalau udah ada yang rame seperti di Batu itu ya, ekonomi kerayaatannya harusnya tumbuh. Ekonomi kerakyatan itu kan dampak akibat adanya sebuah tempat yang dia rame. Jadi magnet utamanya kan kayak di Batu dulu kan magnet utamanya kan Jatim Park Group kan. Yang ini jadi magnet utama orang datang ke Batu itu karena ini. Nah, is okay, mereka yang dapat rame duluan, makanya tapi ada dampak ekonomi kerakyatannya yang harusnya juga tumbuh. Dan ini dimulai dari anak-anak muda seperti kita ini yang harus berkreasi. Nah, karena otomatis kalau di Jatim Park rame nih, contoh kayak saya ya bikin kafe kan, ya ikut rame juga. Bikin tempat camping, tempat di hutan ya, alhamdulillah rame juga. Terus yang punya homestay jadi laku juga. Terus yang ojek wisata laku juga. Tempat makan, bikin tempat makan, kuliner apapun laku juga akhirnya. Ini yang kita sebut dengan dampak ekonomi kerakyatan. Bahkan yang jualan oleh-oleh itu juga laku. Karena yang jualan oleh-oleh juga bukan hanya orang-orang yang punya modal yang bikin tempat oleh-oleh besar. UMKM juga berpengaruh. Betul, UMKM tinggal nyari tempat produksinya. Kan ada home industri yang ada di daerah Bumiaji itu kan banyak yang bikin keripik-keripik buah dan sebagainya. Kan di Pendem ini juga ada. Nah itu kita tinggal konsinyasi lah, istilahnya kita ngambil produk dari situ, kita bantu jualkan, kita dapat. Kita beli harga berapa misalkan, kita beli 7.000, ya udah kita jual 10.000, kita dapat 3.000, 30% kan, lumayan juga kan. Lumayan, betul, nah betul. itu juga bisa tanpa modal kalau kita mau negosiasi. Artinya dampak ekonomi kerakyatan ini akan tumbuh kalau kitanya punya ide, punya kreasi, kreatif dan mau bergerak itu aja. Tapi kalau kita cuma diam, rame cuma dapat macetnya aja, ya kita nggak dapat apa-apa. Ekonomi kerakyatannya juga nggak akan tumbuh. Makanya
jangan hanya jadi penonton tapi jadilah pemain juga. Jadi biar ekonomi kerayaatannya tumbuh. Jadi semua warga Batu, semua orang-orang yang tinggal di daerah wisata itu bisa menikmati dampak adanya pariwisata, ramainya pariwisata di Batu dan di Malang ini. Itu. Iya. Ini emang peluangnya besar, tinggal balik lagi ke diri kita ya. Diri kitanya mau bergerak, mau kreatif melihat tentang apa suatu bisnis yang ada di Batu atau Malang. Betul, karena apalagi ilmu untuk misalkan wah saya nggak pengen bisnis gitu tapi nggak ngerti caranya, ya sudah tinggal nonton podcast kayak gini kan dapat ilmunya. Mau alasan apa lagi kan? Alasan apa lagi ya? Mau dapat ilmunya udah tinggal nonton podcast kayak gini kan banyak sekarang di YouTube, di TikTok pun sekarang bukan hanya joget-joget kan, banyak yang orang-orang sharing di situ, yang kita bisa dapat ilmu banyak. Bahkan kalau perlu nanti ya tinggal di DM ngajakin ketemuan, bisa ngobrol, atau kalau yang tinggal di Batu bisa main ke Taman Pinus nanti ngopi sama saya kan gitu, ngobrol lagi ya, oke gitu. Mau alasan apa lagi? Gak punya HP. Gak mungkin kalau nggak punya HP. Sekarang udah punya HP. Ya gitulah, pokoknya kita kembali lagi ke diri kita. Mau nggak kalau misalnya kita bergerak, ya pasti nanti ada untungnya, ada timbal baliknya apa yang kita gerakin gitu. Betul. Terima kasih Mas atas waktunya. Singkat banget ya, tapi udah nggak kerasa biasanya. Udah hampir 1 jam ini. Nanti kita next time kita kesana lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Waktunya ini jadwalin camping lagi ya. Iya. Karena kan sekarang kan habis ini udah nggak hujan nih, jadi lebih asik lagi. Mas. Iya, lebih asik, lebih syahdu, enak tuh. Sekarang juga banyak santri Mas. Kemarin kan cuma beberapa. Sekarang banyak ya? Banyak, ada 20-an yang santri baru. Dan baru kesini lagi Mas. Iya, udah lama nggak kesini. Ya udah, terima kasih Mas. Sama-sama. Atas waktunya, atas ilmunya, semoga dibalas Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akan jumpa lagi di Rabu yang akan datang dengan tamu-tamu spesial yang tentunya free buat kalian ilmunya. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan berkunjung ke rumah korban kebakaran yang kebetulan ini mirisnya satu keluarga penjual bubur yang korban kebakaran karena gas LPG. Enggak, pas kena pada api tiba-tiba gitu. Kaget terus lari. Enggak, digendong ayah. Digendong sama ayah? Mana ayah? Namanya siapa ayahnya? Iwan siapa yo? Karena memang ada teman-teman, ada media, ada Pak Agus, ada pengusaha dan lain sebagainya. Itu titipan ini dari Unisma, tidak sangat banyak tapi moga-moga bermanfaat. Paling tidak ini bisa untuk memulai usaha baru. Nanti juga ada tambahan dari teman-teman dari Pak Agus ini, moga-moga ini bermanfaat. Dengan terima kasih. Terima kasih Bu Sadi. Salim. Yang kita berharap semoga itu bisa bermanfaat, dan yang paling penting bantuan ini bisa menumbuhkan semangat yang bersangkutan untuk kembali bangkit, bekerja, bangkit untuk mencari bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang terakhir, kita semua jangan pernah lelah berbuat kebaikan, karena kebaikan itu tidak akan pernah lekang oleh zaman. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.